Solo trekking ke puncak langit Sentul, ketinggiannya sih cuma 641 mdpl, tapi pemandangannya ajib banget nih. Solo trekking ke puncak langit, kita mulai dari base camp. Di sini tuh ada peta dan juga ada nomor kontak WA-nya. Kalau kita nyasar atau ada kendala apa ketika di atas, kita bisa menghubungi nomor WA tersebut. Kemudian untuk tiket masuknya itu Rp15.000 per orang. Nah, kita bayar di sini ya. Dan untuk parkirnya itu Rp10.000. Dan kebetulan saya ini parkir di area lapangan Cibingbin. Jadi mendaki puncak langit kali ini via lapangan Cibingbin. Selain via lapangan Cibingbin ini, untuk menuju ke Taman Langit, puncak langit ini bisa juga lewat Curug Aren. Dan ini kondisi base camp di Cibingbin, dilengkapi dengan toilet dan musola juga. Untuk warungnya cukup banyak ya, jadi kalau misalnya kita nggak bawa logistik, kita bisa beli di sini. Baiklah, kita mulai pendakian. Untuk jalur awalnya itu merupakan sawah-sawah dan kebun warga. Untuk petunjuk arah sudah jelas, jadi tidak takut nyasar lagi. Dan kemudian untuk ke Curug Bidadari juga bisa lewat sini ya. Malah lebih dekat lewat sini daripada lewat Curug Aren kalau kata saya ya. Nah, untuk menuju ke puncak langit ini, kita akan melewati beberapa aliran air dari yang kecil seperti ini ya. Seperti selokan gitu, tapi airnya ini bening banget. Kemudian nanti di sebelah sana lagi, di dekat pos 1 akan ada sungai yang agak besar dengan batu-batu. Itu dekat sekali dengan Curug Bidadari. Kemudian untuk yang terakhir itu kita akan melewati sungai yang agak lebar, di mana sungai itu sepertinya sih hulu Curugnya Bidadari. Jalurnya indah sekali dengan pemandangan pesawahan dan background Gunung Pancar di sebelah sana. Kebetulan sawahnya ini sudah mulai menguning. Nah, ini dia ada petunjuk arah untuk menuju ke puncak langit, ke arah sana. Kita ngikutin arah tanah ya ke sini ya, teman-teman. Dari kejauhan kita bisa melihat Curug Bidadari. Ini akhirnya kita sampai di pos 1 sekitar 10-15 menit dari pintu rimba. Ini dia pos 1 Goa Sinapau. Dari pos 1 Goa Sinapau kita akan melewati sungai yang agak besar dengan bebatuan yang besar-besar juga. Nah, dari situ kita akan lanjut menuju ke puncak langit. Nah, di seberang sana itu sudah ada petunjuknya ya. Ini dia jalurnya menuju ke puncak langit. Di sini tuh ada reruntuhan bekas warung-warung dulu ya, waktu Curug Bidadari masih beroperasi dengan resmi. Sekarang sudah tidak terpakai lagi bangunannya. Dan saya trekking sendiri ke sini agak gimana gitu ya, melihat bangunan tua gini. Kalau untuk kondisi jalannya atau treknya itu sementara masih ramah, belum terdapat tanjakan yang berarti. Sepi sekali, di depan maupun di belakang saya tidak ada pendaki lain, kecuali saya sendiri.
Nah, sekarang kita sudah mulai memasuki area hutan. Di depan ini ada pos 2. Di pos 2 ini saya istirahat sejenak untuk menghilangkan dahaga yang melanda setelah jalan kaki dari bawah sampai ke pos 2 ini. Dari pos 2 jalanan mulai terjal, tapi ini masih wajar saja ya teman-teman. Belum yang terlalu gimana gitu. Jadi treknya itu masih cocok untuk pemula lah. Sekarang kita mulai menyeberangi sungai yang agak lebar lagi, yang lebih lebar dari yang tadi, dan sungai ini sepertinya merupakan hulu dari Curug Bidadari di bawahnya. Setelah menyeberangi sungai, treknya mulai nanjak nih, dan ya siap-siap saja tenaga dari sini ya. Saya aja agak terengah-engah ini. Untuk sementara sih treknya masih ramah ya, tuh lihat berupa tangga-tangga gini. Walaupun ini sepertinya kalau hujan bisa licin juga di sini. Jadi berhubung treknya melewati sungai, saya akan turun dari puncak itu sebelum jam 12 siang. Takutnya keburu hujan dan takutnya sungainya meluap. Jadi teman-teman tetap jaga keselamatan kalau main ke alam, tetap selalu waspada dengan tanda-tanda alam. Ini entah pos 3 atau apa ya, tapi tidak ada tulisannya. Cuma di sini tuh ada tempat duduk, ada tempat yang agak lega juga di sebelah sana. Sepertinya bisa buat masang tenda. Kemudian saya istirahat dulu di sini karena lumayan tadi habis melewati tanjakan yang agak curam. Dan selanjutnya kita akan melewati tanjakan Istighbar yang memang bener ya, tanjakannya itu bikin istighbar untuk menuju ke puncak langit. Sekarang kita mulai trekking di tanjakan Istighbar dan memang ini tanjakannya lumayan miring. Ada mungkin sekitar berapa derajat ya? Ada mungkin 80 derajatan lah, ini karena di video aja terlihat tidak begitu terlihat kemiringannya. Padahal kalau aslinya itu miring banget. Disediakan juga tali ini ya buat kita pegangan. Dan emang treknya itu udah dibentuk seperti tangga-tangga gitu, jadi walaupun nanjak lebih mudah lagi lah untuk jalannya ya. Jangan dipaksakan kakinya untuk terus berjalan di tanjakan. Sekali-sekali diam sejenak, kemudian lanjutkan lagi setelah capeknya hilang. Akhirnya sampai di puncak langit dan disambut oleh si babon itu tuh yang montok itu. Dia juga bawa gerombolannya dan mengincar makanan yang ada di kresek yang saya gantungkan di tas saya. Ketika saya mau foto-foto, saya lepas kreseknya dan langsung disambar sama si babon itu. Inilah dia puncak langit di ketinggian 641 mdpl dengan pemandangannya yang indah banget ya. Walaupun mdpl-nya tidak seberapa, tapi pemandangannya bagus banget. Dan alhamdulillahnya ada pendaki lain di puncak langit ini, namun dari jalur yang berbeda, yaitu dari jalur Curug Aren. Sebagai tips, kalau ke puncak langit ini sebaiknya makanan itu disembunyiin di tas ya. Karena tuh lihat penghuninya itu pasti mengincar makanan. Kalau dia melihat kresek kita tenteng-tenteng, pasti kita disamperin dan disambar itu kreseknya. Padahal ini ya, lagi gendong anak. Dan ini dia akhirnya ada teman di puncak langit ini. Ada 2 pendaki lagi yang menyusul di belakang saya tadi ya. Tidak berlama-lama di puncak langit, saya turun sekitar jam 11 menuju ke base camp.
karena takut turun hujan dan takut air sungainya meluap. Jadi teman-teman, sampai di sini perjalanan kita ke puncak langit Sentul. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video Jalan Santai Official yang berikutnya.